Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat-sahabat Sugauco Ori Channel, hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa, anak-anak muda, harapan masa depan di daerah Bali ini, dan sengaja kami undang dan kita berdiskusi terkait dengan masalah kesempatan kerja dan masa depan tenaga kerja kita. Kita tahu bahwa kesempatan kerja akibat COVID masih terbatas. Seandainya pun mereka sudah mendapatkan kesempatan kerja seperti misalnya di kapal pesiar, tapi setelah balik mereka tidak mampu mengelola keuangannya sehingga kembali menjadi susah hidupnya. Begitu juga banyak pembebasan lahan dan sebagainya, banyak menjadi orang kaya baru tetapi akhirnya menjadi miskin karena memang mereka tidak tersentuh aspek pembinaan bagaimana menggunakan dana. Di sebelah kanan saya ini Bung Nyoman Diane, ya. Beliau ini adalah orang muda yang bekerja sebagai pengusaha owner dari penyalur tenaga kerja untuk kapal pesiar. Bung Dr. Agus Kawi, ya, Dr. Agus Kawi. Beliau ini adalah ketua Intakindo, konsultan, ya, konsultan di bidang infrastruktur. Dan Bung Gede Rizky Permana. Jadi beliau ini mengelola bagaimana penyaluran tentang untuk tenaga satpam dan lain sebagainya. Saya ingin minta pendapat Bung Nyoman Diane. Jadi beliau ini adalah kader muda Golkar yang punya masa depan yang bagus. Pandangannya terhadap kondisi yang saya sebutkan tadi. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Ketua. Jadi terkait dengan kondisi pasca COVID, ya. Kita bicara pasca COVID, tentu selama COVID begitu banyak sebenarnya orang muda kita, masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, ya, terutama. Ya. Tetapi mengingat hari ini, terutama pasca COVID ini, saya kira perusahaan-perusahaan di luar negeri, khususnya kapal pesiar, baik juga ini sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka, sangat terbuka saat ini. Pak Nyoman sudah mulai menyalurkan. Sesungguhnya begini, ketika COVID kemarin, kapal pesiar di luar itu sebetulnya beroperasi tetapi terbatas. Ya. Jadi saya bicara sebelum COVID, ya, atau semasa COVID, perusahaan kami CTI Worldwide ini telah sebenarnya juga tetap menyalurkan kerja. Sampai sekarang berapa kira-kira sudah tersalur? Selama COVID aja kurang lebih itu ada 9.000 Pak Ketua. Setelah COVID kurang lebih sampai hari ini kita sudah mengirim kurang lebih itu di seluruh Indonesia, ya. Itu sudah ada sampai 5.000 orang. Dan prospeknya akan lebih banyak lagi kira-kira. Tentu. Ya. Begini, karena perusahaan pasca COVID ini seolah mereka itu berlomba-lomba untuk terus-menerus membuat kapal pesiar yang semakin besar. Justru yang terakhir ini ada penumpangnya sampai 7.000 penumpang. Berarti tidak perlu khawatir karena masa depan untuk kapal pesiar ini semakin cerah dan ada pada Bung Nyoman Diane. Bung Agus, selama ini banyak proyek-proyek yang ada di sini, di Bali. Gimana kira-kira? Siapa yang lebih banyak memanfaatkan itu? Tenaga kerja kita, ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi mungkin izin saya menjelaskan, ya, kalau kita lihat perjalanan infrastruktur di Indonesia ini kan, kalau garis besarnya kan sekarang ada sebelum COVID, masa COVID, dan pasca COVID. Ya. Dan kalau kita lihat infrastruktur di Indonesia itu, khususnya di Bali ini nggak mungkin diam, tidak terpengaruh oleh COVID. Cuma permasalahannya adalah bagaimana tenaga kerjanya. Karena tenaga kerja waktu zaman COVID kan masuknya susah dari banyak kan dari luar nih. Dari luar ada dari Jawa, ada dari Sumatera, dari Kalimantan. Nah, kita orang Bali di sini ini sebenarnya punya potensi untuk itu melalui program-program sertifikasi itu. Tapi faktanya sekarang banyak proyek-proyek ini tenaga kerjaan dari mana? Kebanyakan dari luar masih. Dari luar. Kenapa? Nah, ini pertama satu, ya, kita mohon maaf ini kalau orang Bali kalau misalnya bekerja di bawah itu jarang mau gitu, ya. Sebenarnya potensinya besar karena potensinya besar, gajinya juga besar. Gajinya juga besar. Kalau sekarang bayangkan aja itu bisa kalau gaji. Tapi semua itu harus bersertifikasi. Sertifikasi. Bung Agus siap nggak membantu sertifikasi? Siap. Ini lagi peluang, ya, sebenarnya di proyek ini warga kita peluang asalkan siap, mau, dan
bersertifikasi. Bu Gede, apa yang ditekuni? Sekarang dunia pengamanan, Pak. Pengamanan. Okay. Berapa kira-kira yang sudah direkrut dari perusahaan Anda? Ribuan, Pak. Sudah 2.000 lebih. Nah, dari 2.000 itu persentasenya lokal dengan. Nah, inilah Betul. fenomena yang perlu kita kaji juga kedua. Ya. Karena kebanyakan memang di dunia pengamanan ini tidak banyak yang mengerti bahwa dunia pengamanan ini sebenarnya sudah sertifikasinya, skill dan knowledge-nya sangat tinggi. Kode etiknya juga mulai dikembangkan oleh dari Polri, maka mulai jenjang untuk profesinya juga sudah mulai semakin baik dan benar. Memang kita sebagai, jangan sampai di tempat kita sendiri dunia keamanan ini dipegang oleh bukan orang-orang yang memang berdiri di tempat ini juga, gitu loh. Agar kita juga bisa menjaga secara sosial, politik, budaya secara baik dan benar. Nah, di dalam dunia pengamanan ini memang profesi sangat berjenjang dan sertifikasinya memang akan dikeluarkan dari Polda, Pak, dari Polri. Dan dengan perjenjangan itu semua, saya yakin karir di dunia pengamanan itu bagus, Pak. Yakin itu bagus dan sangat terbuka sekali. Jadi terbuka untuk generasi muda kita. Sangat terbuka. Jadi kita akan coba nanti memberikan kesempatan lebih luas, kan itu ya? Iya, Pak. Ya, kita berharap Anda, Bung Gede, sebagai kader muda Partai Golkar, siap bersama-sama bantu. Nah, oke. Dari ketiga hal ini, peluang sebenarnya banyak ada. Ya. Kemudian teman-teman siap membantu. Ada pemikiran untuk bagaimana Golkar sesuai dengan doktrin karya dan kekaryanya untuk berbuat. Jadi diusulkan agar dibentuk sebuah badan di Golkar ini, di mana Anda sendirilah yang diharapkan menjadi ujung tombak, nanti membantu masyarakat kita. Bagaimana pendapat Pak Nyoman? Saya kira pembentukan sebuah badan, terutama dalam hal ini kan badan pemberdayaan, juga di dalamnya ada pendidikan dan pelatihan. Saya kira ini menjadi satu hal yang sangat baik, sangat positif, di mana akan dapat dan juga mampu memberikan ruang tidak hanya pendidikan dan pelatihan, tetapi berbagi sharing bagaimana tata kelola, terutama manajemen, baik itu keuangan, manajemen waktu, manajemen sumber daya, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu kesatuan nanti yang bisa kita rangkum dan kita latih bersama-sama. Ya, bagus. Pak Gede? Menurut saya juga seperti itu, Pak, setuju, karena sektor pendidikan itu fundamental, awal dasar dari bagaimana kita mengembangkan sebuah tatanan ekonomi, karena ekonomi memang merupakan sebuah landasan juga untuk mengembangkan juga, di mana sekarang Golkar memikirkan bahwa ini nanti akan menjadi badan yang menyalurkan, mensertifikasikan, ya kan, mengelola manusia, di mana itu kami sangat melihat ini sangat potensi sekali. Oke, terima kasih, Bung Agus, Dr. Agus. Jadi saya sangat setuju dengan pembentukan badan pemberdayaan dan pelatihan tenaga kerja ini. Mungkin satu-satunya Golkar yang memiliki ide cemerlang ini yang nanti bisa mengambil anak-anak muda khususnya terutama anak-anak Bali sebagai tuan rumah di Bali ini untuk mendapat pelatihan. Terutama kita menyasar orang-orang yang tidak mampu ini, sehingga orang-orang itu menjadi memiliki skill untuk dapat bersaing baik di dalam Bali maupun secara nasional, bahkan internasional ini. Ya, terima kasih. Jadi begini, pendapat dari teman-teman yang berbasis SDM yang sudah unggul, kita akan respon dengan cara kita akan membentuk badan pemberdayaan pembinaan tenaga kerja Golkar Bali yang fungsinya adalah memfasilitasi, kemudian dalam rangka perekrutan, dalam rangka pelatihan dan pendidikan, penyaluran, termasuk juga pembinaan pasca dia bekerja terhadap semua potensi-potensi yang tadi dilakukan. Oleh karena itu, saya selaku Ketua DPD Golkar Provinsi Bali menugaskan anak-anak ini langsung mengelolanya. Siap? Siap. Nah, terima kasih. Jadi inilah satu hal yang akan kita kembangkan di Golkar kepada semua sahabat Sugau Kori Channel, untuk nanti kita mohon doa restunya dalam bulan Januari 2023 kita akan segera ready. Terima kasih. Om Santi Santi.